Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita belajar bersama, duduk dalam suatu majelis. Mudah-mudahan duduknya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin wa rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas suatu tema yang penting, suatu tema yang sangat agung. Dan insya Allah ini merupakan semua cita-cita kita tatkala kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini, yaitu masuk surga tanpa hisab apalagi tanpa azab. Jamaah semua yang SWT, ini harusnya cita-cita seperti ini harus terpancar dalam hati seorang. Kenapa kita dapati sebagai orang tatkala mereka menjalani kehidupannya orientasinya cuma dunia. Sehingga kalau kita tanya, Bu, Pak, apa angan-angannya, apa cita-citanya? Sebagian orang mengatakan, saya pengen jalan-jalan ke sana, saya pengen jalan-jalan ke sini, atau mungkin saya pengen beli ini, saya pengen beli itu. Maka itulah yang dalam yang kita dapati jawaban dari orang-orang sebagian orang. Maka hal yang seperti ini sungguh menyedihkan. Harusnya ketika kita menjalani kehidupan ini orientasi kita akhirat. Sehingga kalau ditanya tentang suatu perkara apa yang diinginkan oleh kita, maka mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan angan-angan yang bersifat akhirat. Jadi kita pengen pergi umroh, kita pengen pergi haji, kita ingin sedekah ini, kita ingin sedekah itu, yang semuanya tertuju pada suatu muara, yaitu sebagai wasilah agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya jelaskan kenapa menyedihkan kalau orang orientasinya dunia? Karena jemaah semua taala, dunia ini hanya sebentar. Percuma kalau kita hidup capek-capek berlalu-lalu, ternyata orientasi kita cuma dunia, dunia dan dunia. Padahal kita tidak lama di dunia. Nabi SAW mengatakan, "Kun in dunya ka'annaka gharib aw abir sabil." Kalian hidup di dunia, jadilah seperti orang yang asing atau seperti orang yang numpang lewat. Artinya dunia kita tidak kekal, kita tidak lama, dan kita akan meninggal. Nabi mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Rasulullah, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Setelah kita hidup 60 atau mungkin kurang lebih dari umur tersebut, kita akan meninggal. Kita akan meninggal, kemudian kita kembali ke kampung akhirat kita, dan kita hidup di sana selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Dan kehidupan kita yang selama-lamanya tersebut, yang menjadi patokannya adalah kehidupan kita di dunia ini yang hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Maka Nabi mengatakan dia kalau mayit salah, yang ikut mayit jenazah setelah dia wafat itu ada 3. Kemudian kata Nabi SAW, yaitu hartanya, keluarganya, kemudian juga amalan saleh. Kemudian kata Nabi, "Fayarji usnan wa yabqa ma'ahu wahid." Kemudian setelah dikuburkan maka dua dari keluarganya pulang, satu tinggal.
yang pulang adalah hartanya, kemudian juga keluarganya akan pulang, yang tertinggal adalah amalan saleh. Maka jemaah saudara, kita hidup di dunia sebentar 60 sampai 70 tahun kurang lebih, tetapi kehidupan tersebut menjadi barometer kita untuk kehidupan kita di akhirat. Yang kehidupan akhirat tersebut kita tidak akan wafat lagi. Oke, dalam hadis yang disebutkan bahwasanya nanti kematian dalam pada hari kiamat akan diubah jadi sebuah kambing. Kemudian setelah itu kambing tersebut disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya adalah kematian telah dimatikan, sehingga tidak ada lagi kematian setelah tidak ada lagi kematian tatkala di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang abadi tersebut ternyata didasari dengan kehidupan kita yang sebentar di dunia ini. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, jangan sampai kita hidup di dunia ini orientasi kita cuma dunia, dunia dan dunia. Kita lupa terkadang sama akhirat. Karena kita selalu sibuk. Kita ngurus dunia ini, kita ngurus dunia itu, kita cari ini, kita cari itu. Belum lagi kita disibukkan dengan berita-berita yang tidak jelas, berita-berita yang tidak penting, medsos dan lainnya. Itu semua yang terkadang membuat kita lalai dengan kematian, lalai dengan akhirat, lalai dengan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian pagi ini salah satu ikhtiar kita untuk mengingatkan diri kita, diri saya pribadi juga jamaah sekalian, untuk mengingatkan bahwasanya kita ini pasti akan meninggal, kita pasti akan wafat. Karena tatkala seorang lupa dengan kematian, lupa dengan wafat, maka dia akan terjadi banyak penyakit. Dia akan malas beribadah, kemudian juga dia akan malas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia tidak akan qanaah. Yaitu dia akan senantiasa cari dunia dan cari dunia. Kenapa? Dia merasa hidup dia masih panjang. Karena kita tidak tahu bahwasanya hidup kita cuma sebentar dan kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan wafat. Maka jamaah semoga Allah pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang salah satu momen kehidupan kita tadi. Kita semua akan mengalami momen tersebut, yaitu momen tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Yang ini adalah perkara yang sangat mengkhawatirkan, perkara yang sangat mengerikan. Allah mengatakan, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawab." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat semua akan berbaris pada hari kiamat. Baik manusianya, baik malaikatnya, semua akan berbaris. Dan kali ini tidak ada yang berbicara sedikit pun. Kita di dunia kita banyak bicara, semua berani berbicara, mengomentari apapun, tidak takut salah atau benar. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong, yang berani bicara apapun itu, mereka tidak akan sama sekali berani bicara. Dan ada orang-orang yang bicara itu pun karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hari tersebut adalah hari yang sangat mengerikan. Kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pada momen tersebut. Kita akan bicara tatkala seorang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak nanti ada tiga kondisi yang dialami oleh manusia, atau manusia terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama itu seorang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga, tapi dia bisa tunda diri ada dulu. Jadi seorang muslim bicara tentang orang mukmin. Kalau orang kafir jelas, kalau mereka wafat, maka mereka langsung masuk dalam neraka jahanam. Allah mengatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya orang-orang musyrik, maka Allah haramkan bagi mereka surga dan tempat mereka di neraka jahanam kekal. Adapun orang muslim, orang mukmin, jemaah semoga Allah Subhanahu wa taala, maka selama keislamannya tidak batal, selama keislamannya tidak gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun pada ujungnya dia pasti akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, seorang selama dia Islamnya tidak batal, selama Islamnya tidak gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mau dia diadab apapun, maka pada ujungnya nanti dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama tatkala mereka membahas tentang orang-orang mukmin,
Maka di hari akhirat nanti, maka mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu orang-orang yang sebelum dia masuk surga, dia dihisab dulu, kemudian dia diadab dulu. Dihisab dulu, kemudian diadab. Ini sangat berat, sangat mengerikan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man usiba udhib." Barang siapa yang dihisab oleh Allah SWT, maka dia diadab, dia merasakan namanya adab. Kenapa? Semua detail-detail yang dilakukan oleh manusia di dunia, semua nanti akan ditampakkan oleh Allah SWT. Terus setelah itu dia diadab, sudah dihisab kemudian diadab. Kenapa? Mungkin timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikan. Kondisi kedua, ada orang-orang yang mereka dihisab dulu, wafat, kemudian dihisab. Ternyata setelah itu mereka tidak diadab oleh Allah SWT. Kenapa? Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah SWT, kemudian kebaikan mereka lebih berat daripada keburukan yang mereka lakukan, sehingga tatkala dihisab, timbangan kebaikan mereka lebih berat daripada timbangan keburukan. Maka orang-orang seperti ini mereka tidak masuk dalam neraka Allah SWT, tapi mereka cuma hanya dihisab oleh Allah SWT. Tapi sekali lagi jemaah, hisab perkara yang sangat berat. Oke, Nabi SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Di antara hal yang memberatkan seorang itu dihisab jemaah SWT, sekali lagi, amalan soleh, amalan keburukan semua akan dihitung sedetail-detail. Makanya para ulama mereka mengatakan di antara keburukan dosa, di antara dampak buruk dosa, itu dosa meskipun kita sudah bertobat darinya, itulah kita bakal ditampakkan oleh Allah SWT. Meskipun ini permasalahan gila. Ada mereka menyebutkan kasus ada orang berdosa, kemudian dia bertobat. Apakah dosa yang tersebut nanti ditampakkan lagi oleh Allah atau tidak? Ataukah sudah dihapus oleh Allah SWT? Sebagian ulama mengatakan dosa tersebut tetap ditampakkan oleh Allah SWT, meskipun sudah ditobati dosa tersebut. Kenapa? Hal tersebut memang sudah dicatat oleh para malaikat. Maka ini diantara bentuk keburukan dampak dari perbuatan dosa. Di sisi lain, ini menjadi motivasi bagi kita agar senantiasa kita berbanyak beramal saleh. Kenapa demikian? Karena sekecil apapun amalan saleh yang kita lakukan, ada hitung-hitungannya di sisi Allah SWT. Sekecil keburukan akan dihitung, sekecil kebaikan pun akan juga dihitung. Maka kita harus waspada. Kalau kita yang berbuat keburukan, ingat, pasti akan dihitung oleh Allah SWT. Demikian juga kalau ada kesempatan kebaikan, jangan disia-siain. Kenapa? Kebaikan tersebut pasti ada nilainya di sisi Allah SWT. Lihat Nabi SAW bersabda, "Tabassum fi wajhi akhika shadaqah." Kau hanya senyum kepada saudaramu itu terhitung sedekah di sisi Allah SWT. Nabi juga bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin talib." Kata Nabi SAW, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya berbuka senyum, berbuka berseri-seri di hadapan wajah. Maka jangan sia-siain. Kalau ada niat kebaikan, berbuat kebaikan, langsung itu segerakan. Kenapa jemaah? Karena biaya itu bisa ditarik oleh Allah SWT. Saya contohkan misalnya, kita lagi main HP, lagi scroll HP, tiba-tiba masuk pesan menyebutkan bahwasanya masjid A butuh dengan sumbangan misalnya, atau ada dari cari donasi buat ada orang kena musibah atau yang lainnya. Kalau ada kebenaran dalam hati kita untuk sedekah di situ, segera, jangan ditahan-tahan. Kenapa? Kalau kita tahan, bisa jadi Allah cabut hidayah tersebut, akhirnya kita tidak sedekah. Kenapa tidak jangan? Malas saja, mungkin dibuat lupa oleh Allah SWT, mungkin dibuat jadi tidak lagi bersedekah. Maka kesempatan kalau ada kebaikan yang kita tergerak untuk melakukan tersebut, jangan disia-siakan. Karena kita tidak tahu dari mana kita mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan sekecil itu pun
yang kita lakukan pasti ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini golongan kedua jemaah, orang yang dihisab tapi tidak diazab. Tapi meskipun dia dihisab, ini berat. Kecuali orang-orang yang benar-benar beriman, yang mereka mendapatkan hisab yang ringan. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalau harus kita dihisab, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hisab yang ringan yang disebut dengan hisaban yasir. Kemudian jemaah semua pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada golongan ketiga. Golongan ketiga ini makhluk spesial. Hamba-hamba spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau bahasa kita ini orang masuk surga, meninggal, boleh dibangkitkan, kemudian nyawa masuk surga. Kita pengen kayak itu. Tidak ditanya-tanya dulu, tidak dihitung-hitung dulu, langsung aja masuk surga. Jemaah semua kita di dunia juga. Kita dihisab sama bos kita tanya-tanya sama bos kita dia udah grogi minta ampun. Meskipun kadang itu tidak salah. Kita punya argumen, tapi ketika di sidang ditanya-tanya, terkadang kita gelagapan. Contohnya juga misalnya kita naik mobil, naik motor, tiba-tiba ada apa? Razia. Kita kan punya SIM, punya surat-suratnya lengkap, tidak mati. Tapi terkadang kita masih gelagapan ketika ditanya sama petugas. Ini baru persidangan dunia. Yang sidang cuma manusia sama-sama makan nasi. Bagaimana kalau yang sidang Allah Subhanahu wa taala? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa aqsaha. Kata orang kafir, mereka heran, ini kitab apa ini diberikan kepada saya? Tidaklah yang kecil atau yang besar, semua tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sama malaikat. Tidak ada yang luput sedikit pun. Itu nanti akan dihadapi oleh orang-orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang yang dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, siapakah mereka ini yang masuk neraka? Kita perlu tahu. Para ulama ketika mereka membahas orang-orang seperti ini, maka mereka menyebutkan orang yang tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh para ulama man haqqaqa tauhid. Mereka adalah orang-orang yang merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa tauhid seorang tidak akan bisa mendapatkan keutamaan seperti ini, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau kita belajar ibu-ibu jemaah semua taala, tauhid itu banyak sekali faedahnya. Banyak sekali faedahnya. Makanya salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW atau tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW yaitu menebarkan tauhid, menghilangkan namanya kesyirikan. Allah mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus rasul setiap kaum kecuali rasul tersebut menyeru untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi namanya taghut, penyembah kepada selain Allah. Allah juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi diutusnya Rasul, poin paling inti paling utama itu mengajarkan manusia kepada tauhid dan melarang manusia untuk berbuat kesyirikan. Dan inilah dipraktikkan oleh Nabi. Nabi tatkala mengutus para sahabat itu demikian, seperti Mu'adz. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, innaka la ta'ti qauman ahli kitab. Wahai Mu'adz, kau pergi ke Yaman, kau nanti akan ketemu kaum ahli kitab. Fa awwalu ma tad'uhum, jadikanlah perkara yang pertama kali kau serukan kepada mereka, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tauhid? Kenapa jemaah? Karena faedahnya sangat banyak. Paling tidak saya sebutkan dua hal agar termotivasi kita bisa benar-benar untuk merasakan tauhid. Yang pertama, ibu-ibu saudara, orang yang merasakan tauhid dan tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya berpotensi bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya berpotensi bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam,
innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya. Sungguhnya kalau kau datang kepada hari kiamat menghadap dan membawa dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian tatkala itu sama sekali dunia kau tidak pernah berbuat kesyirikan, la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Maka aku akan menemui engkau wahai hambaku juga dengan membawa ampunan sebesar bumi. Artinya sini saya tadi Allah mengatakan, wahai hambaku, dosamu mau sebesar apa? Mau sebesar bumi, 2 bumi, mau 3 bumi. Selama kau tidak berbuat kesyirikan, Allah bisa ampuni. Apa? Allah bisa ampuni. Dan kita tahu jemaah, kita di dunia ini terlalu banyak dosa. Siapa yang berani klaim tidak berdosa? Satu hari saja. Ada yang berani klaim? Ada. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, kalian itu senantiasa melakukan kesalahan di malam hari dan juga di siang hari. Nabi juga pernah bersabda, istaqimu wa la tuhsu. Istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Ini cara maksudnya kita pasti jatuh dalam dosa, berbuat zalim kepada diri kita dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh dengan namanya pengampunan. Kita butuh dengan namanya pengampunan. Di antara sebab yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu dengan kita tidak pernah berbuat kesyirikan. Dengan cara kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa, maka bisa menjadikan ampunan, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menakjubkan jemaah, orang kalau dia bertauhid, kemudian dia banyak dosa, dosa-dosanya itu bukan saja dihapuskan oleh Allah. Justru dosa-dosa tersebut bisa berubah menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dosa, akhirnya berubah menjadi pahala. Percaya tidak dulu? Bapak percaya tidak? Dosa bisa berubah menjadi kebaikan, menjadi pahala. Dan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah cerita bahwasanya suatu ketika ada seorang hamba, dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dihadapkan oleh seorang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, tampakkan dosa-dosa kecil hamba ini. Tampakkan dosa-dosa kecil hamba ini. Maka ditampakkan dosa-dosa kecil. Ada pun dosa besar kata Allah simpan dulu, jangan ditampakkan. Maka orang ini tatkala melihat dosa-dosanya akhirnya ketakutan. Jangan saya binasa, sudah habis selesai. Tiba-tiba Allah mengatakan, apakah kau punya kebaikan? Kata dia, tidak. Maka Allah mengatakan, justru kau punya kebaikan dan kau tidak akan dizalimi. Maka Allah mengatakan, ubah dosa-dosanya menjadi kebaikan. Luar biasa. Dosa-dosanya akhirnya berubah menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini yang tadinya ketakutan langsung dia bahagia di sana, senyum. Kemudian apa kata dia? Ya Allah, mana dosa-dosa besar saya? Dosa-dosa besar saya belum kau tampakkan. Kenapa? Dia berharap dosa-dosa besar tersebut diubah juga oleh Allah jadi kebaikan. Jadi saya bukan saja hanya diampuni, bahkan dosa-dosa bisa berubah menjadi kebaikan. Maka semua kita berpotensi bisa mendapatkan hal seperti ini. Jangan semua tahu. Kuncinya apa? Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia dari juga seorang kalau dia bertauhid dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis Bitaqah, sahibul Bitaqah. Yang Nabi menyebutkan bahwa ada orang yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikasih kepada dia 99 buku catatan. Yang setiap buku catatan sejauh pandang ternyata 99 itu semuanya isinya apa? Dosa semua. 99 buku catatan, luasnya panjangnya sejauh mata memandang, ternyata semua isinya dosa. Maka orang ini udah ketakutan. Maka Allah tanya, kau punya kebaikan? Kata dia, enggak. Maka kata Allah, la tahasad. Kau punya kebaikan, kau tidak akan dizalimi. Maka Allah pun mengeluarkan satu kartu atau buku catatan. Yang buku catatan tersebut bertuliskan apa? La ilaha illallah. Orang ini enak. Dia mesti Allah.
Bagaimana buku catatan ini bisa menandingi 99 catatan yang satu catatan sejauh mana dan semuanya isinya keburukan. Mana mungkin bisa menghapus, bisa mengalahkan timbangan ini? Maka ternyata terkadang timbang lebih berat kartu la ilaha illallah, sehingga orang ini pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan semua kita punya kartu la ilaha illallah. Semua kita punya insyaallah kalau kita wafat dalam keadaan Islam. Tapi jadi masalah la ilaha illallah itu berkualitasnya seperti apa? Beda-beda. Tidak sama kartu la ilaha illallah Abu Bakar dengan kartu la ilaha illallah yang kita miliki. Tidak sama para salafus saleh kartu la ilaha illallah sama dengan kartu la ilaha illallah yang kita miliki. Semua tergantung keimanan. Sejauh mana keimanan seseorang, sejauh mana takwa seseorang, sejauh mana seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula berpotensi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Kalau orang benar-benar merealisasikan tauhid. Yang kedua, jemaah semua salah pembahasan kita ya. Yaitu orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, apalagi tanpa adab. Luar biasa. Jadi orang lagi dihisab, susah-susah, ternyata bapak ibunya lama masuk surga. Gara-gara apa? Merealisasikan tauhid. Maka inilah poin yang saya sampaikan. Banyak sekali kalau kamu tahu. Cuma yang saya ingin titik beratkan, titik fokuskan permasalahannya ini, yaitu seorang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kunci besarnya, poin besarnya itu tidak pernah berbuat kesyirikan dan hanya mengabdikan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah hadis, Bapak Ibu yang semua Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadis tersebut cukup panjang, yang berbicara tentang amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi ada amal secara khusus. Apa sih yang dilakukan oleh hamba tersebut sehingga Allah jadikan bagi hamba-hamba yang melakukan amalan ini mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Saya akan bacakan Bapak Ibu semua hadis tersebut. Hadisnya panjang, jadi nanti setiap beberapa kalimat saya akan berusaha untuk memberikan faedah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Ibu sabar, Bapak Ibu sabar. Hadisnya cukup panjang, mudah-mudahan sampai selesai kita akan mengambil faedah-faedah dari hadis tersebut. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi Husain bin Abdul Rahman, dari Husain bin Abdul Rahman, dia mengatakan, "Kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair." Suatu ketika saya pernah bersama Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair itu siapa? Seorang tabi'in. Faqala, maka dia berkata, "Ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha." Saya juga nih muridnya Ibnu Abbas. Dia mengatakan begini. Jadi suatu ketika mereka sedang kumpul Husain sama Sa'id bin Jubair, ingat orang. Maka Sa'id bin Jubair tanya, "Tadi malam kau lihat tidak ada bintang jatuh?" Kau lihat tidak ada bintang jatuh? Kata Sa'id bin Jubair, "Ana, saya lihat." Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Saya lihat." Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Amma ini lam akun fi salatin walakin yudhik." Tadi malam saya lihat. Dan tadi malam itu saya tidak sedang sholat malam, tapi saya terserang karena jengking. Sampai sini paham jemaah? Saya ulang kisahnya di tas. Ada seorang tabi'in namanya Husain bin Abdurrahman sama Sa'id bin Jubair. Lagi duduk-duduk sama sahabat yang lain, tiba-tiba Sa'id bin Jubair tanya, "Tadi malam siapa yang ini?" Ceritanya pagi. Jadi malamnya saya cerita di pagi hari. Tadi malam siapa sih yang melihat bintang jatuh? Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Saya lihat. Tapi tadi malam saya lihat itu dalam kondisi saya tidak sedang jengking dan saya sedang tidak sholat malam." Jemaah semua, dari sini ada beberapa faedah dari kalimat-kalimat ini. Yang pertama, lihatlah kebiasaan para salaf. Tatkala Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Saya lihat, tapi saya sedang terkena karena jengking dan saya tidak sedang sholat malam." Apa yang bisa kita berfaedah di sini? Coba ibu jawab. Saya ulang, Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Saya lihat tadi malam bintang jatuh,
Tapi saya tidak sedang dalam sholat malam, tapi saya terkena kalah cekik. Kira-kira faedahnya apa Ibu? Faedahnya, para salafus saleh dahulu mereka kalau tidak tidur di malam hari berarti sedang sholat malam. Ya beda-beda tipis lah sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau tidak sholat, entah lagi kalau tidak tidur, mungkin lagi sakit, atau lagi pikiran, atau kalau mungkin lagi nonton bola. Tapi kalau pada salafus saleh, mereka tidak sholat malam, bisa dipastikan mereka sholat malam. Kalau mereka tidak tidur, kalau mereka sedang begadang, bisa dipastikan mereka sholat malam. Ini kebiasaan mereka. Oleh karenanya, saya tidak pernah mengatakan tadi malam itu saya tidak sedang sholat malam. Dia ingin menepis orang-orang mengira dia sholat malam. Tapi saya terkena apa? Karena cekik. Luar biasa ibu-ibu jamaah sekalian. Dia tidak mau dipuji dengan suatu amalan yang dia tidak lakukan. Dia tidak. Kalau Husain bin Abdul Rahman mengatakan saya lihat tadi malam, kemudian dia diam, pasti dipahami oleh para salafus saleh ketika itu, oh tadi malam Husain itu sholat malam, makanya dia lihat bintang jatuh. Paham di sini? Tapi ternyata Husain tutup itu semua. Husain mengatakan saya tidak sholat malam tadi malam, tapi saya sedang kena kalah cekik. Ini faedah Ibu SWT. Jangan sampai kita mau dipuji dengan sesuatu hal yang tidak kita lakukan. Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, wa tuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu suka dipuji dengan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Siapa yang suka seperti ini, maka dia terkena penyakit orang-orang kafir, orang-orang munafik. Contoh itu, ada orang titip sumbangan ke bapak-bapak atau ke ibu, Pak, tolong saya ada uang ini, ada sekitar 2 juta, tolong titip di masjid. Apa itu sudah? Tolong titip ya, nanti kalau masjid SDKM. Bapak yang dititipin, udah bapak ke masjid, bapak kasih SDKM ini ada sumbangan. Terus SDKM-nya ini dari siapa? Bapak diam aja, pura-pura mengesankan ini dari saya. Ini tidak boleh gitu. Bilang aja ini dari orang nitip. Jangan mengesankan itu dari kita. Kenapa? Berarti kita mengesankan kita yang maksud padahal bukan kita. Dan betapa banyak orang seperti itu. Contoh, ada ibu-ibu ditanya, Bu, sudah berapa juz? Terus ibu-ibu tak jawab. Kenapa? Takut teriak. Dia mengesankan hafalnya 30 juz. Padahal tidak punya hafalan. Padahal tidak punya. Berarti orang seperti ini ingin dipuji dengan sesuatu hal yang dia tidak miliki. Jangan seperti itu. Contoh misalnya kita baru ngaji pakai buku terjemah, tapi kita mengesankan kita sebagai ustaz, sebagai thalib yang sudah bisa baca kitab betul. Jadi nggak boleh seperti itu. Yang benar kita tempatkan diri kita sesuai dengan apa? Derajat kita. Rahimallahu man arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang tahu diri. Maka jadi ibu saudara, jangan sampai kita mau dipuji dengan sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan. Atau bisa jadi kita meninggikan diri kita, padahal diri kita tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Ini suatu kebiasaan buruk dan bahkan ini adalah perbuatan orang-orang munafik dan orang kafir. Ini faedahnya. Kemudian setelah mendengar tadi Husain bin Abdul Rahman mengatakan saya ingin bintang jatuh, tapi saya tidak sedang turun, tapi saya kena kalah ini. Maka saya bin Jubair pun tanya, terus kau ngapain kalau setelah kau kena kalah ini, kamu sholat? Terus kau apain untuk kakimu? Kata dia istarqait. Kata Husain bin Abdul Rahman, saya minta ruqyah. Apa? Saya minta ruqyah. Saya juga tanya lagi, "Fama hamalaka ala dzalik?" Kenapa kau berbuat demikian?
diserang kalajengking, sakit kok kau minta ruqyah? Kenapa kau melakukan tersebut? Kata Husain bin Abdurrahman, hadithun haddatsahu Sya'bi. Saya pernah mendengar hadis dari Sya'bi. Saya tanya lagi, wa ma haddatsahu Sya'bi? Memang Sya'bi ngajarin kalian hadis apa? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, haddatsana Abu Buraidah bin Husayn al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min 'ain aw hummatin. Tidak ada Nabi SAW bersabda, tidak ada ruqyah yang manjur kecuali pada penyakit. Tidak ada ruqyah yang lebih manjur kecuali pada penyakit ain dan juga penyakit demam. Kita di sini. Saya ulang kisahnya. Setelah dia kena sangat terkalajengking, maka saya tanya, kau kena kalajengking itu kau apa itu badan? Kata dia, saya minta apa ibu? Minta ruqyah. Saya tanya lagi, kenapa kau minta ruqyah? Emang ada dalilnya? Itu seperti itu kira-kira. Kata Ustaz Abdurrahman, saya pernah dengar hadis yang diajarkan oleh Sya'bi kepada kami, yaitu sabda Nabi, tidak ada ruqyah yang lebih manjur melebihi untuk penyakit ain dan juga penyakit demam. Sedangkan orang kena kalajengking itu kan demam, maka dia minta ruqyah. Ibu yang semua salah ini sampai di sini. Kemudian saya juga pun mengatakan, qad ahsana man intaha ila masani. Sungguh baik orang yang mengerjakan apa yang dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, tapi saya pernah diajarin sama Ibnu Abbas. Kata saya juga ini ingin bantah Husain bin Abdurrahman. Saya pernah diajarin oleh Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayy wan nabiyyu ma'ahu rajul wa rajulan wan nabiy laisa ma'ahu ahad." Kemudian setelah itu Sa'id bin Jubair mulai ingin membantah siapa tadi? Husain bin Abdurrahman. Jadi gini dulu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kena air, kena selang kalajengking, maka Husain bin Abdurrahman kan minta ruqyah tadi. Minta ruqyah. Kemudian saya juga tanya, kenapa kau minta ruqyah? Kata dia, kita pernah dengar hadis dari Sya'bi, maksudnya Nabi mengatakan tidak ada ruqyah yang lebih manjur daripada penyakit air dan juga penyakit demam. Nah, Sa'id bin Jubair dia punya dalil lain yang membantah dalilnya Husain bin Abdurrahman. Paham? Husain bin Abdurrahman mengatakan ruqyah itu bisa menyembuhkan penyakit dan demam. Nah, Sa'id bin Jubair punya hadis lain. Dia mengatakan begini, saya mau ajarin kau sebuah hadis yang hadis ini saja menyelisihi apa yang kau perbuat. Jadi mereka sedang diskusi nih bingung. Jadi terbiasa kalau satu pesawat. Kalau ada yang anda tidak serag, mereka diskusi. Dan diskusinya tidak baper. Kalau kita kan diskusinya baper. Ini saya bilang itu kok terserah kayak gitu. Kalau kita, kalau bahasa masalah tidak, mereka berdiskusi dengan hujah mereka. Oke, sekarang kita lanjut. Saya pun juga cerita. Saya pernah dengar hadis dari Ibnu Abbas. Karena saat ini muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita, Nabi SAW pernah bersabda, "Uridat alayya al-umam." Saya pernah ditampakkan kepadaku tentang umat-umat di masa depan. Sebagai Bapak mengatakan, maksudnya Nabi cerita tentang Isra Mi'raj. Nabi tatkala Isra Mi'raj, Nabi ditampakkan tentang perkara masa depan. Nabi lihat alam barzah, Nabi lihat tentang nanti di hari kiamat seperti apa. Di antara ini, Nabi mengatakan, ditampakkanlah kepadaku umat manusia. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayy. Saya pernah melihat ada seorang nabi, ternyata pengikutnya cuma ruhayy. Ruhayy itu bilangan 3 sampai 9. Kalau kita panggil yang paling banyak, ada seorang nabi, pengikutnya berapa? 9. Wan nabi ma'ahu rajul wa rajulan. Ada juga nabi yang pengikutnya cuma 2 atau 3 orang. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Dan juga ada nabi yang ternyata tidak punya pengikut. Luar biasa ilmu saudara. Ya. Ini jadi bahwasanya jumlah itu bukan standar kebenaran. Bayangkan Nabi berdakwah mungkin tahun-tahunan, yang ikut ajaran beliau cuma
9 orang. Ada yang lebih sedikit dari itu cuma 2 atau 3 orang, atau bahkan sedikit. Bahkan tidak ada Nabi Nuh, yang tidak ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini dia sekali lagi, kita tidak bisa menilai kebenaran melalui jumlah. Dan bukan keberhasilan seorang pendakwah itu jamaahnya banyak, kan? Bisa jadi orang jamaahnya banyak, tapi ternyata salah. Contoh misalnya orang berbuat tablis, ada orang dakwah lulus yang ikut sedikit, cuma 10, 20. Akhirnya dia buat cara dakwah. Bagaimana dia buat? Dia buat dakwah selawatan koplo. Akhirnya ramai. Apakah kita benarkan perbuatan tersebut? Tidak. Meskipun yang datang banyak. Kalau standar kebenaran itu banyak, ini Nabi semua tidak berhasil nanti. Lihat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun Nabi? 950. Ternyata kaumnya tidak mau nurut sama Nabi Nuh alaihissalam. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah mereka siang dan malam, bukan sewaktu duha saja. Siang dan malam. Setiap saya dakwahi mereka, pasti mereka kabur dari Nabi Nuh alaihissalam. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastabshaw fiha wa asabu wastaghfiru istighfar. Setiap saya dakwahi mereka tutup telinga mereka. Luar biasa. Saya kalau ada orang dakwah, saya lagi dakwah kemudian ada orang tutup telinga, saya kabur. Nabi itu tidak, Nabi itu tetap dakwahnya. Artinya beliau tidak peduli orang berkata atau tidak, beliau sampaikan. Maka yang ingin saya sampaikan faedah sampai sini Ibu, jamaah sekalian, kebenaran tidak bisa kita nilai dengan standar jumlah. Kalau kita standar jumlah, maka banyak sekali. Karena dalam Al-Quran Allah mencela jumlah yang banyak. Contoh misalnya Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti yang tidak bersyukur banyak tidak? Banyak. Apakah yang banyak itu semua benar? Enggak. Yang benar itu yang sesuai dengan timbangan syariat Allah. Tugas orang itu cuma menyampaikan innama 'alaikal balagh. Tugas Rasul seperti itu. Dia hanya menyampaikan. Urusan orang mau terima, orang mau tidak terima, itu bukan urusan Allah. Kenapa? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kebenaran tidak bisa dinilai dengan banyaknya jumlah. Setelah Nabi cerita, saya lihat Nabi ada pengikutnya dari berapa? 9, ada pengikutnya 3, ada juga Nabi yang tidak punya pengikut. Tiba-tiba Nabi melihat idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba saya melihat ada sekelompok orang yang sangat banyak. Fadhalatu annahum ummati. Maka Nabi mengira kayak ini umatku deh. Kan banyak kan. Nabi berharap ini umatku. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, hadza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuhu. Ini bukan umatmu wahai Muhammad. Tapi ini umatnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ini dalil bahwasanya Nabi Musa umatnya juga banyak. Al-Misayat. Bagi Nabi untuk inal umumil. Maka diberitakan kepada Nabi Muhammad, kau lihat arah yang lain. Faidah sawalun azim. Tatkala Nabi melihat ke arah yang lain, tiba-tiba Nabi melihat ada sekelompok orang jumlahnya lebih besar daripada jumlah yang pertama. Maka dikatakan kepada Nabi, hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Wahai Muhammad, itu umatmu, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Saya ulang, Nabi lihat ada Nabi pengikutnya cuma 9, lihat Nabi ada pengikutnya cuma 3, ada Nabi yang pengikutnya tidak ada. Kemudian tiba-tiba Nabi melihat suatu kelompok manusia yang sangat banyak. Nabi kira ini pengikutnya, ternyata disebutkan itu pengikutnya siapa? Nabi Musa. Kemudian Nabi sudah coba kau lihat arah yang lain. Tiba-tiba Nabi lihat ke tempat lain, ternyata ada sekelompok manusia lagi besar, jumlahnya sangat banyak, lebih banyak daripada jumlah pertama. Barulah dikatakan oleh Muhammad, ini umatmu. Ini jadi bosnya umat yang paling banyak dari golongan manusia dalam golongan Nabi, yaitu umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mudah-mudahan
Kemudian umat yang paling banyak kedua daripada Nabi yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah dikatakan tentang umat Nabi SAW, maka dikatakan juga kepada Nabi, ketahuilah dari sebanyak itu ada 70 orang dari 70.000 orang dari mereka yang nanti mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Subhanallah Allah pada kalangan Islam. Setelah itu Nabi setelah cerita itu kepada para sahabat, kemudian Nabi masuk ke rumah. Nabi bercerita, Nabi pulang. Kita tahan di sini dulu. Ibu Subhanahu wa taala anak itu. Nabi masuk. Faqala an-nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Setelah Nabi pulang masuk, para sahabat itu diskusi. Ini 70.000 siapa ya? 70.000 orang siapa? Karena Nabi tidak sebutkan mereka itu siapa. Cuma hanya menyebutkan. Akhirnya mereka diskusi. Sekali lagi diskusi adalah suatu hal yang biasa dan itu sudah diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagai mereka mengatakan fala'anahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka ini sahabat-sahabat yang pertama yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka orang-orang yang 70.000 itu. Sebagian lagi mengatakan fala'annahum alladziina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billah wa dzakaru asya'. Ada yang mengatakan enggak, bisa jadi mungkin orang-orang yang hidup Islam sejak lahir. Karena di zaman dahulu kan kebanyakan orang masuk Islam sudah dewasa. Karena mereka beranggapan kayaknya orang-orang yang sejak lahir sudah masuk Islam, sehingga nanti mereka termasuk bagian dari orang-orang 70.000 tersebut. Kemudian ada pendapat-pendapat lain dan banyak pendapat. Akhirnya mereka berdiskusi terus, berumur siapa sih 70.000 orang ini. Tiba-tiba Nabi keluar. Nabi berkata, Nabi mengatakan, "Man ladzi taquluna fihi?" Kalian sedang ribut apa ini? Kalian sedang ribut? Fa'akhbaru, maka mereka mau cerita, wahai Rasulullah, kita sekarang lagi bingung. Tadi kau sebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Siapa mereka? Siapa mereka? Kata Nabi SAW, "Huwal ladzina yatatayyarun." Tahuilah 70.000 itu adalah yang pertama, orang-orang yang tidak pernah berbuat tatayyur. Tidak pernah berbuat tatayyur. Apa itu tatayyur? Yang kedua, wala yastarqun. Itu mereka yang tidak pernah minta ruqyah. Ini jadi ini sebenarnya poin ini. Karena dia ingin membantah hadis yang pertama dari zaman. Masih ingat tidak? Masih ingat tidak Ibu? Yang tadi Musa bin Abdul Rahman dia kena kala jengking, kemudian dia ngapain? Dia minta ruqyah. Karena dia mengatakan Nabi pernah bersabda tidak ada ruqyah yang lebih manjur kecuali untuk air dan juga untuk demam. Maka saya juga ingin membantah dengan hadis ini. Saya juga mengatakan Nabi pernah bersabda ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang pertama tadi apa? Tidak berbuat tatayyur. Yang kedua tidak pernah minta ruqyah, la yastarqun. Kemudian ketiga wala yaktahun, yaitu tidak pernah meminta pengobatan kain. Itu apa yang kita jelaskan? Tidak pernah meminta pengobatan kain. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini ada empat sifat yang Allah Nabi sebutkan tentang 70.000 orang tersebut. Setelah Nabi sebutkan empat ciri tersebut, empat sifat tersebut, faqala Uqasyah ibn Mihsan. Maka Uqasyah pun berdiri. Uqasyah seorang sahabat. Uqasyah berdiri mengatakan, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakanlah aku menjadi bagian dari 70.000 orang tersebut. Luar biasa. Dia tahu doa Nabi itu kan mustajab. Sehingga seperti ini mengatakan, "Oh, Rasulullah doain saya." Apa kata Nabi? "Anta minhum." Kau bagian dari 70.000 orang tersebut. Allahu Akbar. Langsung didoain dan langsung makbul, diijabah oleh Allah SWT. Kemudian ada orang berdiri lagi. Gara-gara dia Uqasyah sudah didoain sama Nabi, jadi dia kepengen. Dia berdiri. Ya Rasulullah, doain saya juga. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Uqasyah. Kau sudah kedua duluan dari Uqasyah.
kau sudah kedahuluan dari Ukasha. Nabi tutup pintu ternyata jawab ibu. Kenapa? Kalau Nabi mengatakan kau juga, nanti ada berdiri lagi, kau juga kan banyak. Tiba-tiba nanti ada yang tidak pantas kan buat sakit hati. Maka Nabi tutup celah dengan perkataan yang halus. Nabi mengatakan kau sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Inilah hadisnya ibu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbicara tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan apa? Kita mau lagi kembali. Nabi menyebutkan tadi Nabi melihat kaumnya sangat banyak. Jadi banyak tersebut ternyata ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan apa? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, 70.000 itu banyak atau sedikit ibu? Sedikit tidak Bapak-Ibu? Banyak atau sedikit? 70.000. 70.000 itu kata para ulama sejak manusia lahir, berarti sejak Nabi Adam. Sejak dari umat Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai hari kiamat. Berarti termasuk orang yang sudah mati, sudah meninggal, yang masih hidup sekarang, sama nanti orang yang akan hidup. Sekarang jumlah kaum muslimin sudah berapa? Miliaran. Nah, dari miliaran tersebut, kalau 70.000 sedikit apa banyak? Sedikit ya? Sangat sedikit. Jangan itu deh, ini sudah buat para sahabat, mereka sudah selesai. Kalau cuma 70, tapi jangan khawatir. Ternyata dalam riwayat lain, Nabi SAW itu minta tambah kepada Allah SWT. Ini bukti kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Nabi mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya itu minta tambah kepada Tuhanku. "Fa'akul alfin sab'ina alfin." Maka Allah pun kabulkan. Akhirnya Allah mengatakan, dari 70.000 tersebut, setiap 10.000-nya membawa 70.000. Saya ulang, 70.000. Nanti kita tambah. Akhirnya Allah kasih tambah. Allah mengatakan dari setiap 10.000 membawa 70.000. Ada yang bisa jumlah? Jadinya berapa nih? Dari setiap 1.000 membawa 70.000. 1.000 Kuli alfin, salah tadi salah. Jadi setiap 1.000 membawa 70.000. Ibu bisa jumlah tidak berapa itu jumlahnya? Berapa Bapak? Hah? Tadi saya sudah total. Kira-kira 4.970.000. Kira-kira berapa Ibu? 4.970.000. Ini banyak tidak? Ya bersyukur boleh ditambahin. Masih bilang sedikit. Alhamdulillah. Dibanding cuma dengan 70.000. Ternyata ada riwayat yang lain gitu. Riwayat lain Nabi masih minta tambah. Maka Allah pun mengatakan, Nabi pun mengatakan, wa thalathu hatayain min hatayati Rabbi. Maka kemudian ditambah lagi dengan jumlah 3 genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah dengan 3 genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jumlahnya berapa? Ini menunjukkan bahwa jumlahnya sangat banyak. Berarti ada harapan tidak Ibu? Alhamdulillah. Ada harapan. Maka ibu-ibu yang saudara, Bapak Ibu, fokus, tetap khususlah kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena jumlahnya sangat banyak. Meskipun pakai hadis menyebutkan 70.000, tapi ada riwayat lain menjelaskan bahwa jumlah itu akan sangat banyak. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, Nabi menyebutkan 70.000 itu tidak jumlah aslinya, tapi 70.000 itu hanya sekedar
menunjukkan bahwasanya jumlah yang sangat banyak. Kenapa orang Arab mereka sering mengungkapkan banyak itu dengan angka 7. Contoh misalnya, Nabi pernah bersabda, "Inni la atubu fil yawm 70 marrah." Saya ini bertobat kepada Allah setiap hari itu 70 kali. Apakah cuma 70 kali? Tidak, lebih daripada itu. Nabi hanya mengungkapkan 70 itu untuk mengungkapkan jumlah yang banyak. Nabi juga pernah bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu 70 cabang sekian. Apakah cuma 70 cabang? Tidak, banyak sekali. Cuma Nabi menyebutkan 70 itu untuk menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Ini menguatkan bahwasanya jumlah 70 itu tadi kita sebutkan yang ditambah dengan 3 di nama Allah SWT, ini menunjukkan bahwasanya itu jumlah yang sangat besar. Berarti masih ada harapan bagi kita semua untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka Ibu SWT sekali lagi jangan ngeremehin amalan kecil apapun, karena kita sedang berlomba semua ini. Kita berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan kita bisa mendapatkan itu bukan karena amalan kita, tapi karena apa Ibu? Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu dari amalan soleh mana yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga itu bukan dengan amalan kita. Saya sedekah 2M, ya Allah saya masuk surga ya, karena saya sudah sedekah 2M. Tidak ada. Tapi kita masuk surga gara-gara rahmat Allah. Jadi kita beramal soleh itu untuk cari muka sama Allah, supaya kita dapat ridha Allah, baru Allah masuk kita ke dalam surga. Kalau kita bayar dengan amalan soleh, tidak pantas. Kalau kita amalan kita sedikit, banyak kurangnya. Contoh kalau sholat masih ngantuk-ngantuk, baca Al-Quran juga satu halaman sudah capek. Kok amalan itu bisa menjadi seperti untuk bayar surga? Tidak bisa. Maka amalan sekecil apapun jangan disia-siakan, karena kita tidak tahu dari amalan mana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang saudara, kita bahas amalan solehnya yang pertama. Apa tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Humul ladina la yatatayyarun. Mereka yang pertama ini adalah orang-orang yang tidak berbuat apa? Tatayyur. Jemaah yang semoga dengan saudara, apa itu tatayyur? Tatayyur itu perbuatan jahiliyah. Yang dahulu mereka itu kalau mau keluar dari rumah mereka lempar burung. Kalau burungnya ke kanan, berarti tanda baik, sehingga mereka melanjutkan perjalanan. Tapi kalau burungnya ke kiri, maka mereka mengatakan, wah ini bahaya. Kalau gitu kita nggak usah jalan. Kalau bahasa kita yang seperti ini namanya apa? Namanya apa Ibu? Amalan bisa, tapi ada bahasa yang lebih ringkas dan simpel yang semua dipahami oleh masyarakat. Tahayul kurang nasionalis. Namanya adalah pamali. Tahu pamali? Apa? Bukan gumali, tapi pamali. Sekarang saya tanya, Ibu paham pamali tidak? Bapak paham pamali? Paham tidak pamali? Itulah makna tatayyur. Ibu diam. Jadi tatayyur itu kita menjadikan suatu hal sebab, padahal dia bukan sebabnya. Padahal bukan sebabnya. Contoh tadi ada orang-orang jahil kalau mereka mau pergi safar, mereka lempar burung. Apa hubungannya burung ke kanan, burung ke kiri dengan kesialan? Kan tidak ada. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau ada hubungan secara sains, kita terima. Tapi kalau secara sains, secara ilmiah, secara tidak ada, maka itu cuma pamali, perkara-perkara yang diada-adakan sama orang-orang jahiliyah. Maka orang-orang yang tidak pernah berbuat inilah yang mereka dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan luar biasa, tatayyur di negara kita, pamali di negara kita sangat banyak. Kalau kita sensus di setiap daerah,
Pamalinya beda-beda. Iya tidak Ibu? Contoh pamali yang sering kita dapati. Angka berapa? 13. Dulu saya kira di Sorong aja deh. Saya kira di Sorong, di Papua. Ternyata saya di Jakarta, kota-kota besar masih percaya dengan hal seperti itu. Jadi kalau kita naik itu tidak ada namanya lantai 13. Sekarang saya tanya, kesialan dengan 13 itu apa hubungannya Ibu? Tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi orang-orang yang cerdas, orang yang begitu dulu itu orang pintar tidak? Pintar, pengusaha pasti kan? Tapi kok mereka tidak mau dengan angka 13? Luar biasa. Naik pesawat coba. Ada nggak kursi 13? Tidak ada. Kenapa mereka menganggap angka tersebut angka kesialan? Berarti menyadarkan sesuatu bukan pada setiap tidak ada sebabnya. Inilah tertoyul, tidak boleh. Selain 13 angka berapa lagi Ibu? 4. Dari 1, lantai 2, lantai 3, 3A. Langsung ini. Takut dengan angka 4. Terus gimana kalau ada orang punya anak keempat? Apakah anak sial? Ada orang Ibu punya anak 13. Apakah anak ke-13 anak sial? Enggak, saya punya teman anak 13 kuliah di Madinah hafal Quran. Kita katakan dia anak sial. Enggak. Makanya hal seperti ini aneh, tapi percaya sama orang. Orang yang berkeyakinan seperti ini, dia tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Contoh kembali juga, misalnya orang mau nikah, maka dihitung dulu tanggalnya. Tanggal ini. Kenapa kalau dia dekat tidak bisa nanti ada sialnya? Justru penentuan tanggal itu yang sial. Nyusahin. Ada cerita, ada orang dia minta bantu cari kerja. Dia minta cari kerja. Maka ini jauh ceritanya. Maka orang ini disuruh kerja, oke ini ada kerjaan, mau datang nanti hari Sabtu ya kerja. Ternyata pas dia cek tanggalnya, tanggal hari Sabtu, tanggal segitu tuh tanggal sial buat dia. Sehingga dia bilang, gimana kalau saya masuknya hari Ahad aja? Maka orang yang carikan kerja ini, pantasan itu jadi pembantu, sial terus. Ada kerjaan tidak mau gara-gara itu cuma tadi, bikin sial. Bukan tanggalnya sial, tapi perhitungan dia yang bikin sial. Contoh lagi misalnya ada orang keluar rumah, kemudian diberaki burung. Dia bilang, oh tidak ada sial. Kok bisa tidak ada sial? Burung kan juga tidak tahu kok lagi keluar. Banyak orang. Contoh juga misalnya kita naik mobil, terus tabrak kucing. Ya tidak? Kayaknya semua itu sepakat. Akhirnya keluar harus buka kaos. Kucingnya dilipat pakai kaos kita, baju kita kemudian dikubur. Sudah di mana seperti itu? Kalau tabrak tidak sengaja ya gimana? Kalau dia tidak bilang, dia tidak berbuat. Kecuali kalau kita tabrak dengan sengaja itulah kesialan. Karena kita berbuat maksiat kepada hewan, tidak boleh kita periksa hewan. Tapi kalau kita jalan sengaja di tol, misalnya tiba-tiba ada kucing lewat, kita taruh tidak sengaja. Boleh kita berhenti, kita rapikan. Tapi tidak mesti kita buka baju lagi, dan kita kuburin. Enggak lah. Kenapa kalau tidak begitu katanya nanti sial? Nanti apa? Sial. Dari mana? Contoh juga, di Jakarta masih ramai. Kalau masuk terowongan, ngapain Bapak? Tet. Kenapa? Permisi sama penjaganya. Ini semua perbuatan atau yang pamali yang bisa menghalangi seorang masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka Bapak Ibu yang semua jauhi hal-hal seperti ini. Jauhi hal seperti ini. Contoh juga misalnya lagi nongkrong di rumah duduk, tiba-tiba ada kupu-kupu datang. Itu tandanya apa? Mau
ada tamu katanya. Dari mana kubu-kubu bawa tamu? Yang seperti ini tidak boleh dipercayai, tidak boleh dia kini, tidak boleh juga pondok bisa depan pintu. Nanti jodohnya susah katanya. Gak ada hubungannya. Maka kita logis, kita ilmiah. Kalau ada dalilnya, kita terima. Tapi kemudian kalau ada secara sains benar, ya kita juga terima. Contoh misalnya kalau ada cuaca begini nanti bakal hujan, itu kan biasanya benar. Kenapa? Ada namanya apa? Penelitian. Apa namanya? BMKG. Itu bisa benar. Mereka hanya meramal. Tapi ada datanya, ada apa namanya? Keilmiahan. Tapi kalau tidak keilmiahannya, ya gimana mau diterima? Itulah nama bentuk takwa itu yang orang melakukan tersebut dia terancam tidak masuk surga dan bisa terdapat azab. Sekarang orang kedua itu la yastarqun, yaitu tidak minta ruqyah. Sekarang saya tanya, minta ruqyah hukumnya boleh tidak ibu? Bapak Ibu? Boleh tidak? Hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Begini, secara umum tentang ruqyah ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu ada orang sakit di sini kita meminta ruqyah dulu. Kita yang ruqyah, dia tanpa dia minta. Maka ini hukumnya sunnah. Kita sekarang saya ruqyah. Itu hukumnya sunnah. Kenapa kita memberikan kebaikan kepada orang tersebut? Nabi mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya maka lakukan. Maka kalau ada teman kita sakit, kita tahu bisa ruqyah, maka ini sunnah. Yang kedua, orang ini ditawari ruqyah, maka orang ini juga hukumnya sunnah untuk menerima. Saya ruqyah kamu ya. Orang yang ini harus mengatakan, oke, Bapak masih suruh ruqyah ini. Ini hukumnya sunnah dari sisi yang menawarkan dan dari sisi yang menerima. Yang ketiga, itu dari sisi orang yang sakit minta ruqyah. Paham? Apa hukumnya ini? Boleh-boleh saja, mubah. Tapi ini tidak dianjurkan. Apakah dosa orang minta ruqyah? Tidak. Tapi kalau seorang ingin mencapai derajat ini, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka hendaknya diamalkan. Tidak minta ruqyah. Kenapa Bapak Ibu yang saudara? Orang minta ruqyah itu biasanya hatinya terpaut sama orang yang meruqyah. Apalagi yang meruqyah itu orang soleh misalnya. Apalagi yang meruqyah ini benar-benar orang hebat yang selalu maju ketika dia ruqyah. Maka ini akan menghilangkan ketawakan seorang, bukan menghilangkan, menipiskan ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ditawakannya sama siapa? Sang peruqyahnya. Inilah yang dihindari oleh syariat. Paham sampai sini? Maka hukumnya boleh-boleh saja kalau kita minta ruqyah. Tapi kalau orang minta ruqyah, dia akan keluar dari golongan ini. Apakah secara mutlak orang minta ruqyah akhirnya tidak bisa masuk surga tanpa hisab? Kenapa ada? Kata para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, dia mengatakan kalau sudah orang butuh hajat, maka tidak masalah. Misalnya dia sudah tidak kuat, dia harus minta ruqyah, maka tidak masalah, dia tetap masuk dalam golongan. Tapi ada orang-orang yang sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit-sedikit ini yang termasuk dalam hadis ini. Dia yang tidak akan termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi kalau ada orang sudah kepepet dan kemudian benar-benar butuh dengan ruqyah, maka dia minta itu tidak masalah. Nabi juga pernah mengarahkan bahwasanya Nabi pernah lihat anak kecil, Nabi mengatakan ruqyah anak kecil tersebut. Nabi pun juga pernah meminta Aisyah untuk diruqyah. Jadi hanya menunjukkan bahwa minta ruqyah itu boleh. Tapi yang harus dalam hadis ini adalah jangan terlalu sering berulang-ulang. Kenapa? Ketawakan seseorang itu nanti akan berpindah bukan kepada Allah tetapi kepada siapa? Orang yang beruqyah. Maka hadis ini menjelaskan tentang hadis yang pertama tadi. Yang Musa bin Abdul Rahman dia mengatakan saya minta ruqyah gara-gara saya tersengat dalam jengking. Maka saya juga mengatakan enggak, harusnya kau tidak usah ruqyah. Kau tidak usah minta ruqyah. Kau ruqyah aja di masjid, tapi kau jangan minta ruqyah. Kenapa? Nabi mengatakan orang yang minta ruqyah itu dia termasuk golongan orang yang tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab.
Amalan berikutnya Ibu atau Bapak Ibu yang ketiga, la yaqtawun, tidak meminta pengobatan kai. Pengobatan kai itu pengobatan luka kemudian dipanasi dengan besi yang sangat panas. Apa hukum pengobatan ini? Boleh, sah-sah saja. Tapi tidak boleh sama dengan rukyah itu, tidak boleh berulang-ulang. Kenapa pengobatan kai ini menyiksa diri? Karena besi panas ditempelkan. Kemudian dahulu orang-orang Arab mereka terlalu bersandar sama pengobatan kai. Sampai-sampai mereka punya kaidah akhirud dawa kai. Obat panjang paling terakhir itu apa? Kai. Sekarang bilang kalau sudah dikai pasti sembuh. Mungkin Nabi SAW tidak mau mereka tawakalnya sama kai. Kalau sesekali boleh, tapi kalau terus-menerus kai, inilah yang dilarang bukan dilarang, tidak diajukan. Kalau mau kayak itu boleh-boleh saja. Cuman ditutup oleh Nabi mengatakan ini bagian dari orang-orang yang tidak masuk surga tanpa hisab dan apa. Tapi kalau orang yang tidak melakukan tidak masalah, tidak juga berdosa. Kenapa sekali lagi ketawa seorang pasti akan berpindah, bukan dari kepada Allah lagi, tapi kepada pengobatan kai tersebut. Kemudian yang terakhir, Nabi mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya kepada Allah lah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saudara, poin 1, poin kedua, poin ketiga sebenarnya semuanya itu kembali kepada poin keempat. Apa itu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah saudara, jadilah hamba-hamba yang mengaitkan ketakwaan kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menaruh tawakal kita kepada selain Allah, kepada makhluk. Makhluk itu lemah, dia tidak akan bisa menolong kita. Apalagi sampai kita menerapkan tawakal kita hanya kepada diri kita sendiri. Artinya kita kalau pede, kita tidak pernah bertawakal kepada Allah, kemana-mana tidak berdoa, tidak minta tolong sama Allah. Ini bahaya seperti ini. Kita tidak akan mampu. Makanya Nabi berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya Allah, Nabi mengatakan, ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Kalau sekejap mata aja Nabi tidak mampu. Apalagi urusan seumur hidup kita cuma serahkan kepada diri kita, tidak bakal mampu. Maka segala sesuatu letakkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita ingin melakukan sesuatu hal, maka perlu ikhtiar. Ihris ala ma yanfa'uk. Berusaha mencari yang bermanfaat untuk dirimu. Misalnya kita butuh nafkah, ya kita coba kerja. Tapi setelah kita melaksanakan, menjalankan prosedurnya, maka hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu pede sama hasil ada ikhtiar yang kita lakukan, tapi kita kerja prosedural, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau berhasil, alhamdulillah itu yang terbaik. Kalau tidak berhasil, itu sudah takdir Allah. Terkadang orang dia sudah ikhtiar kerja, tapi dia serahkan tawakalnya kepada Allah. Akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan dia. Dia susah nanti. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri, dia akan terpuruk terus. Tapi kalau orang yang tawakalnya kepada Allah, dia tahu ini yang terbaik. Kenapa? Allah yang ciptakan saya, Allah lah yang tahu maslahat buat saya, sehingga inilah yang terbaik buat saya. Inilah orang-orang yang bertawakal kepada orang yang bertawakal, Bapak Ibu, orang yang paling bahagia. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menerima karena musibah, sabar, dia sabar. Kalau dia menerima kenikmatan, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaban dari Abdul Mumin kita lagi. Anna amrahu kulluhu khair. Kami seorang mukmin itu semuanya baik. Kalau dapat musibah dia bersabar, kalau dapat kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin keempat, Bapak Ibu Saudara, jadilah hamba-hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 amalan yang kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Saya ulang, pertama tidak tatayun atau tidak pemaling. Tatayun hukumnya apa? Haram, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, tidak minta rukyah. Maka kita jadi orang yang peka, Bapak Ibu. Kalau ada orang sekitar kita sedang sakit dan butuh rukyah,
Jangan sampai mereka tertidur, kita tawarkan, sini kamu saya rukyah. Maka orang yang sakit sunnahnya dia menerima. Kemudian yang ketiga, tidak berobat dengan obat kain. Alhamdulillah obat ini tidak populer di negara kita, tapi di Saudi populer, di Arab populer. Kemudian yang keempat, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala, di antara amalan-amalan saleh yang membuat seorang bisa masuk surga tanpa hisab tempat ada. Sekarang pertanyaan, apakah otomatis orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab pasti lebih mulia, lebih tinggi daripada orang yang dihisab dulu? Sekarang kita ada orang masuk surga terjawab, tapi ada orang yang dihisab dulu. Kira-kira orang yang nyelonong tadi mutlak lebih mulia daripada orang dihisab dulu atau tidak? Ibu-ibu ragu. Bapak-bapak, jawabannya tidak mutlak. Jawabannya tidak mutlak. Kenapa? Bisa jadi orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, ya amalannya cuma sampai surga tingkat 2 misalnya. Oke, sampai jadi paham? Tapi ada orang yang dihisab tapi amalannya sangat banyak, sehingga dihisab dulu tapi amalannya ternyata mencapai tingkatan surga level paling tertinggi misalnya. Maka ini bisa terjadi. Apalagi kalau orang amalannya banyak, bisa masuk surga, bisa masuk tanpa surga, tanpa hisab, tanpa ada. Itu berarti lebih tinggi lagi. Yang ini saya jelaskan, tidak mutlak orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada. Itu akhirnya bisa lebih tinggi daripada orang yang bisa. Banyak kan kalau ada orang kaya yang dia mungkin banyak sedekah, berbuat baik sama orang, sumbangannya triliunan, terkenal orang baik, maka dia dihisab panjang. Banyak tidak? Banyak. Nabi mengatakan seorang itu kakinya tidak akan bergeser sampai ditanya tentang hartanya, tentang 3 hal. Salah satunya tentang hartanya. Min aina tasabahu fi man faqad, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan harta tersebut. Hisabnya panjang. Tapi tatkala harta-harta tersebut dikeluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun panjang tapi hisabnya yasir, ini bisa masuk surga paling tinggi. Surga yang lebih tinggi daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi tidak masalah dihisab, yang penting hisab yang ringan. Kata Nabi, hisaban yasir. Yang menjadi masalah kalau seorang mendapatkan hisab yang berat. Ini hisabnya orang kafir, orang-orang munafik. Tapi kalau orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, toh mereka harus dihisab kalau mereka mendapatkan hisab yang ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, Bapak Ibu Subhanahu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang dalam faedah tadi kalau saya urutkan, jadilah hamba-hamba yang merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang benar-benar bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, minimal dia akan mendapatkan 2 keutamaan. Yang pertama, dosa-dosanya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa Ibu? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ternyata dalam hadis Nabi menyebutkan lebih spesifik amalannya, yaitu tidak melakukan tatayur, kemudian tidak minta ruqyah, kemudian tidak berobat dengan kain, kemudian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Apakah ada dosa jariah kalau sudah bertobat? Bagaimana foto-foto kita yang tidak menutup aurat waktu masih muda dulu disebarkan orang tanpa izin kita di media sosial? Kita tidak ridho. Apakah yang punya foto berdosa? Allah Ta'ala selama itu sudah bertobat, kemudian kita mendeklar bahwasanya saya tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau ada orang ngasih nama tersebut, ya berarti insya Allah sudah dilepas tanggung jawab kita. Yang penting kita tetap berusaha untuk menutup celah-celah itu. Ada yang sebab kita DM, jangan sebar, saya mohon maaf. Tapi kalau kita tidak mampu, kita tidak kenal, tiba-tiba masih tersebar terus, insya Allah Allah maafkan. Dengan kunci kita mendeklar, kita bikin pengumuman, saya tidak ridho dengan foto-foto tersebut. Allah Ta'ala. Tapi kalau ada yang sebab, kemudian kita masih bangga, masih senang, itu urusan lain. Tapi kalau kita sudah bertobat, Allah tahu lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu tidak mampu untuk menghilangkan itu semua. Allah Ta'ala.
Izin bertanya di luar tema soal salat maghrib, salat rawatib. Kalau kita terlewat salat ba'diyah zuhur karena lupa. Salat qabliyah bisa dikerjakan nanti setelah ba'diyah. Misalnya kita lupa salat qabliyah zuhur, maka nanti setelah salat zuhur, salat 2 rakaat niatnya qabliyah, baru itu salat ba'diyah. Jadi tidak perlu tunggu asar. Salatnya langsung nanti setelah salat zuhur. Salat subuh juga begitu. Kalau kita sudah rutinitas kita Islam biasa tidak pernah lupa, tidak pernah meninggalkan salat qabliyah subuh. Suatu ketika kita terbangun, mungkin lagi safar atau mana, tiba-tiba kita bangun pas adzan, tidak pas qomat, tidak sempat untuk salat qabliyah, maka kita salat subuh, habis itu setelah itu kita salat qabliyah, itu qadha. Namanya salat qadha. Allahu a'lam. Jika kita teringat suami, anak, saudara yang sedang tidak bersama kita, bisakah kita mendoakan mereka dengan kalimat seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh-boleh saja, doa bebas. Kita mendoakan orang, doa bebasnya juga boleh-boleh saja. Allahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, jika seorang di masa mudanya melakukan dosa besar, lalu dia biiznillah bertaubat dengan taubat yang nasuha, apakah Allah akan tetap menghukumnya di dunia dan di akhirat? Karena dia merasa takut dan gelisah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jemaah semua saudara, kita harus yakin bahwasanya Tuhan kita itu Maha Pengampun. Allah punya nama Al-Ghafir, Al-Ghaffar, Al-Afu, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ini semua mengatakan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dosa. Bahkan Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat. Maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertaubat kepada Allah dengan jujur, maka husnuzan sama Allah, pasti Allah ampuni. Terkadang ada muncul gelisah, khawatir. Ini wajar. Maka ini yang terbaik harusnya. Tapi yang tidak wajar kalau kekhawatiran membuat kita akhirnya terpuruk. Nanti saya bersikap, dosamu terlalu besar, gak bakal diampuni. Misalnya seperti itu. Maka ini bersikap siapa? Jangan kita lagi dengar, apalagi sampai buat kita terpuruk. Tapi kalau ada kekhawatiran yang akhirnya membuat kita semangat beramal saleh, semangat beribadah, maka ini kebaikan. Tapi pada dasarnya kalau orang berdosa, maka dosa besar apapun itu. Sekarang saya tanya dosa paling besar itu apa? Syirik. Orang berzina, mabuk-mabuk, ini bukan meremehkan dosa ya. Itu cuma dosa besar, tidak melakukan dosa besar. Kalau dia bertobat mudah bagi Allah untuk ampuni. Jangan itu dosa syirik yang menyebutkan Allah, yang Allah katakan ini dosa paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu dosa yang paling besar. Kalau orang bertobat kembali, Allah ampuni tidak? Allah ampuni. Maka dosa apapun yang kita lakukan dan semua kita berdosa, tatkala kita bertobat dan kita bertobat dengan tobat yang nasuhan, husnudzan, pasti Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Allah Taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu mengampuni semua dosa. Apakah yang dimaksud tujuan utama hidup manusia dan tujuan akhir manusia yang terkait dengan dalam masuk surga, ibadah masuk surga? Maksudnya begini, kalau kita apakah yang dimaksud dengan tujuan utama hidup manusia dan tujuan akhir manusia yang terkait dengan, ada yang menyatakan bahwa tujuan utama hidup manusia itu bukan surga, tapi itu adalah tujuan akhir. Karena itu bonus ya, penjelasan. Oh, jadi tujuan kita hidup dari dunia ini bukan
harusnya bukan dunia tujuannya. Gitu. Ibadah apa? Enggak, perkataan ini salah. Perkataan yang menyebabkan maksudnya kita hidup di dunia ini tidak cari surga. Kalau kita cari surga kita tidak ikhlas. Kan orang gitu. Kita beribadah juga tidak ikhlas pada Allah. Kita beribadah di dunia ini memang tujuan cuma satu. Kita pengen selamat, kita pengen masuk surga. Oleh karena ini banyak sekali dalil yang menjelaskan kalau orang begini ibadahnya masuk surga. Orang melakukan ini ibadahnya masuk surga. Allah sendiri yang menginginkan kita dengan surga. Contoh misalnya Nabi mengatakan, barang siapa yang mengampun itu bersalawat pada imani wa tuquha wa tuquha al-fuqara wa firwakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bersedekah. Allah jelaskan bahwasanya nanti Allah akan berikan surga bagi orang yang bersedekah. Itu fidullah aqdar hasanah. Kalau kalian memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipatkan. Berarti ada imbalan, ada iming-iming. Bahkan iming-iming tidak hanya di dunia, di surga pun terkadang Nabi sebutkan iming-imingnya. Contoh misalnya Nabi menyebutkan barang siapa yang menyambung silaturahim, maka umurnya akan ditambah dan juga rezekinya akan ditambah. Maka kita di dunia ini, kita mau beribadah ini, mau beribadah itu, apapun yang kita lakukan, maka orientasi kita adalah masuk surga. Orientasi kita masuk surga. Kalau orang mengatakan masuk surga itu hanya bonus, salah. Justru kita tujuannya memang masuk itu, masuk surga. Kita mencari keridhaan Allah SWT untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Terus kalau bukan surga, apa tujuannya Pak? Di dunia ini kita linglung nanti. Tujuan kita mau ngapain? Apa cuma sekedar hidup? Enggak kan? Apakah cuma urusan dunia saja? Tidak, tujuan dunia tidak lama. Kita hidup di sini cuma sebentar. Maka semua dia mau jadi orang kaya, katanya harus buat wasilah buat masuk surga. Mau jadi orang miskin, maka kesusahannya pun jadikan wasilah untuk bersabar untuk bisa masuk surga. Apapun kondisi seorang, semuanya bisa jadi wasilah untuk masuk ke dalam surga. Jadi semua apapun kondisi seorang, itu semua ada hikmahnya. Yang hikmah tersebut bisa dijadikan seorang hamba untuk menjadikan wasilah dia untuk masuk dalam surga. Jadi contohnya misalnya orang kaya, maka orang kaya menjadikan hartanya sebagai wasilah untuk masuk dalam surga. Tapi bersyukur, hartanya bermanfaat, disedekahkan kepada fakir miskin dan Allah. Sebaliknya ada orang-orang yang mungkin tidak diberikan kekayaan, diberikan usaha, maka dia bisa masuk surga dengan jalan kesabaran dia, jalan qanaah, jalan apa lagi? Apa? Silaturahim banyak yang ini bisa tempuh dengan hal-hal yang dia bisa lakukan untuk menempuh jalan surga. Jadi tujuan kita sampai siapapun kita, tujuan kita, cita-cita kita itu masuk surga. Apalagi masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mungkin seperti itu Pak. Allah Ta'ala amin. Terakhir. Assalamualaikum. Mantan orang tua maksudnya? Mantan yang nggak bisa cerai mantan orang tua, karena nggak mau orang tua kandung dan begini. Mantan orang tua gimana maksudnya? Udah cerai, mantan bapak orang tua, mantan orang tua. Udah meninggal. Misalnya aku punya bapak ibu nih. Mantan tua, ini apa nikah lagi. Oh begini, antum punya bapak ibu. Terus yang meninggal siapa nih? Meninggal orang tua kandung. Dia yang mana? Ibu apa bapak? Yang perempuan. Ibu meninggal bapak kan? Terus bapak meninggal lagi. Iya. Terus yang menjadi bapak yang orang tua kandung yang mana? Yang dua kan laki. Saya kok gak paham ini. Gak ada namanya mantan orang tua tuh gak ada. Ini ibu tiri, maksudnya ibu tiri. Ibu tiri. Oh, Allah Ta'ala alam, namanya orang tua tidak bisa disamakan dengan orang tua yang lainnya. Namanya orang tua kandung tidak bisa disamakan orang tua yang lain. Contoh misalnya kita jauh sih kita punya orang tua, terus kita punya mertua. Ada para ulama kalau kita samakan orang tua kita dengan orang tua ini kezaliman. Itu apa? Kezaliman. Tapi kita dianjurkan untuk berbuat baik sama mertua. Meskipun kalau kita taruhkan porsinya tidak boleh sama. Kenapa? Kalau kita samakan kita menzalimi orang tua kandung kita. Orang tua kandung kita yang
yang diri kita kecil sampai besar terus kita samain dan jadi kecewa. Tapi tetap kita dianjurkan untuk berbakti sama mereka. Pahalanya juga beda. Pahala sama orang tua silaturahim berbakti. Sama orang tua tidak sampai derajat tahap silaturahim. Tapi kita membantu istri kita untuk berbakti. Demikian juga dengan orang tua kandung, ibu kandung dengan ibu tiri ya, itu artinya. Bukan ibu mata. Ibu kandung dengan ibu tiri. Apakah disamakan? Bisa, karena ibu kandung kita sudah tidak ada. Maka bisa kita jadikan bakti kita kepada ibu tersebut. Tapi kalau kita mau misalnya sama, misalnya ibu kita masih hidup, ibu kandung kita masih hidup, misalnya cerai. Ini bapak kita nikah lagi sama perempuan lain. Kalau disamakan nggak bisa. Meskipun tetap kita diajukan berbuat baik sama dia. Kenapa? Dia istri dari bapak kita. Tapi kalau disamakan tidak boleh. Walaupun udah cerai lagi tadi yang ibu tirinya udah cerai lagi, udah 3 kali. Oh cerai artinya jadi mantan ibu tiri kan? Tidak wajib. Maksudnya begitu dan tidak wajib cerai. Apalagi disamakan jangan. Tapi tetap silaturahmi. Kalau berbuat baik. Kita berbuat baik. Apalagi siapa tahu dia punya anak yang dari satu bapak sama bapak kita. Berarti itu anak satu bapak, saudara kita. Maka kita berbuat baik sama anaknya dan juga kepada ibunya. Allahu ta'ala, Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf. Ini boleh dari kedua saya. Saya tutup subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.